Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan bentuk-bentuk strategi perubahan. Sebelumnya, di kelompok 1 ini terdapat 5 anggota. Yang pertama ada Panji Ananto dengan NPM 1501010135, Yogi Saputra 0029, Lilis Novitria 0041, saya sendiri Saraswati Novi 0051, dan Firman Dwi Cahyo 0206. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Panji Ananto. Perubahan strategis atau perubahan operasional. Perubahan operasional yaitu perubahan kecil yang sifatnya parsial dan tidak menimbulkan dampak yang luar biasa bagi defisi dalam perusahaan. Misalnya perubahan kemasan produk, cara promosi, seragam karyawan, dan sebagainya. Sedangkan perubahan strategis adalah perubahan yang berdampak luas dan memerlukan koordinasi juga dukungan dari divisi terkait atau bahkan komponen perusahaan. Misalnya perusahaan budaya dan nilai-nilai dasar perusahaan, perusahaan arah atau fokus bisnis, dan perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan penghasilan atau pemakaian sumber daya. Perubahan strategis tidak bisa terjadi pada satu komponen saja. Ketika suatu komponen diubah, maka suatu aspek juga akan berubah. Misalnya adanya perubahan teknologi akan mengakibatkan perubahan proses produksi, keterampilan, dan juga pengetahuan sehingga proses produksi lebih efisien, produk lebih cepat dihasilkan. Selain itu juga dapat menghasilkan perubahan produk baru untuk pasar yang berbeda. Hal ini akan diikuti dengan perubahan administrasi, sistem pengajaran, struktur, dan nilai-nilai perubahan. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Panji. Perubahan radikal dan perubahan inkremental. Perubahan inkremental yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus untuk memelihara keseimbangan organisasi. Biasanya dilakukan terbatas pada satu bagian organisasi sehingga dampak juga hanya dirasakan oleh bagian itu sendiri. Misalnya perbaikan mesin-mesin baru yang lebih efisien dan fleksibel. Perubahan radikal cenderung mengubah referensi, arah, dan kebijakan organisasi. Biasanya perubahan ini transformasikan seluruh bagian institusi, misalnya perubahan struktur organisasi dari vertikal, fungsional, menjadi matriks, horizontal, teamwork. Perubahan yang mengakibatkan adanya terobosan baru yang benar-benar berbeda. Perbedaan antara perubahan inkremental atau perubahan radikal. Perubahan inkremental untuk keseimbangan umum organisasi, dan perubahan radikal mengubah paradigma dan mendasar. Selanjutnya, mengubah bagian kecil atau transformasi seluruhnya melalui struktur proses manajemen biasa dan melalui penciptaan struktur dan manajemen baru, perbaikan penyempurnaan teknologi dan terobosan, breakthrough teknologi, perbaikan produk, dan penemuan produk baru atau pasar baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lilis. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya. Pada perubahan kasat mata dan mosaik. Perubahan yang terjadi secara kontras dan bersifat lokal dan dapat dilaporkan oleh wartawan dari suatu kejadian. Misalnya, perubahan operasional yang tampak dari kegiatan fisik pabrik, lobi sebuah hotel atau ruangan pelayanan jasa, dan penurunan penjualan suatu produk atau serangan kompetitor di depan mata.
Selanjutnya, dalam kehidupan, ternyata juga ditemui perubahan-perubahan lain yang tidak dapat dilihat secara kasat mata begitu saja. Seringkali, untuk melihat perubahan ini, kita memerlukan pihak ketiga yang bertindak untuk mengumpulkan mozaik yang terpisah-pisah dan melakukan analisis terhadap kecenderungan yang terjadi pada tempat-tempat yang saling terpisah satu sama lain dengan rentang waktu yang berjauhan. Inilah yang disebut dengan perubahan mozaik. Misalnya pengamat politik Samuel Huntington mengumpulkan mozaik melalui historical approach mengenai apa yang bakal terjadi setelah Perang Dingin berakhir. Setelah mozaik-mozaik itu didata, menyimpulkan bahwa pasca berakhirnya Perang Dingin di dunia akan dikejutkan oleh benturan 7 hingga 8 peradaban di dunia, yaitu Barat, Islam, Kristen, Ortodoks, Confucian, Hindu, Latin Amerika, Afrika, dan Sinik. Baik, selanjutnya saya Saraswati Novi akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lilis. Di sini saya membahas tentang pembaruan perusahaan. Terdapat 3 macam. Yang pertama ada transformasi manajemen. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sehat atau yang mulai menangkap adanya sinyal yang kurang menggembirakan. Transformasi dilakukan ketika perusahaan sedang berada di tahap pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar institusi bisa bergerak mulus ke puncak kejayaannya. Transformasi perlu dilakukan untuk mencegah institusi mengalami kemunduran. Yang kedua ada manajemen turnaround. Biasanya dilakukan ketika suatu perusahaan sudah mulai menghadapi persoalan-persoalan yang agak pelik dan melibatkan pihak yang lebih luas. Namun, pada tahapan ini, perusahaan masih mempunyai sumber daya dan waktu yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang ketiga ada manajemen krisis. Biasanya dilakukan kalau perusahaan sudah memasuki masa krisis, yaitu saat perusahaan mulai kehabisan aliran uang atau cash flow dan energi, yang termasuk energi adalah reputasi dan juga motivasi. Pada tahap ini, perusahaan benar-benar berada di posisi yang membahayakan dan dilakukan untuk dapat bertahan karena sulit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran, baik itu pembayaran jangka pendek maupun jangka panjang. Terdapat ciri-ciri perusahaan yang berada dalam masa krisis. Yang pertama yaitu jika dilihat dari keadaan fisik. Tidak terurus seperti lampu redup, toilet kotor, seragam petugas lama tak diganti, mobil tua, pabrik bekerja di bawah titik optimal. Kemudian jika dilihat dari sisi SDM, pekerja malas datang dan pulang sesuka hati, pemimpin jarang di tempat, banyak pekerjaan yang terbengkalai, pekerja yang bagus telah resign. Kemudian jika dilihat dari produk yang andalan, tidak adanya produk andalan, banyaknya retur dan juga defect. Jika dilihat dari konflik, hampir terdengar setiap hari, perasaan resah di mana-mana. Kemudian hampir tidak ada energi. Terdapat banyak demo karyawan, yaitu karena takut kena PHK. Kemudian jika dilihat dari proses hukum, meningkat, datang dari mana-mana. Dan dilihat dari segi keuangan, hidup dalam suasana stres, dikejar tagihan-tagihan yang tak terbayar oleh debt collector. Perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. Perubahan antisipatif adalah perubahan yang dilakukan oleh pemimpin pasar. Ia menciptakan standar-standar baru, tentu saja tidak semua orang mampu melakukannya, bahkan tingkat kesulitannya relatif tinggi. Namun, dalam jangka panjang, biayanya cenderung relatif kecil. Semakin kuat posisi kita di pasar dan semakin sering kita mendikte pasar, maka semakin besar kemungkinan keberhasilannya. Yang kedua, perubahan reaktif. Perubahan reaktif memang berkonotasi negatif. Orang sering membandingkannya dengan perubahan proaktif yang artinya antisipatori. Kita bereaksi terhadap setiap kejadian dan merespon setiap hal yang baru terjadi. Kadang setiap sinyal yang ada masih belum jelas betul kemana arah bermuaranya. Sinyal-sinyal itu kadang akan dibentuk oleh ribuan pihak sampai akhirnya mengkristal menjadi sesuatu yang lebih jelas. Dan yang terakhir adalah perubahan krisis. Ialah perubahan dalam krisis akan menjedot demikian banyak biaya dan seringkali membutuhkan energi yang sangat besar. Pada saat krisis, mayoritas orang cenderung bertindak dengan penuh keraguan-raguan dan kacau. Namun orang-orang yang jernih dan penuh keberanian akan tampil mengambil kesempatan, memimpin dan mengembalikan krisis pada keteraturan.
Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.